Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kembali beribadah. Walaupun dalam 2 minggu terakhir ini kita harus kembali beribadah di rumah, tapi kita tetap percaya bahwa dimanapun kita melakukan ibadah kita, Tuhan yang sama yang kita sembah, yang berkuasa itu hadir di tengah-tengah kita. Amin. Nah Bapak Ibu, jangan terpengaruh dengan keadaan yang ada di luar sana. Kita tetap terus berdoa, kita tetap terus percaya bahwa Allah yang besar itu, Allah yang maha kuasa itu yang akan sanggup memulihkan segala sesuatu. Bahkan kita harus lebih tekun berdoa, karena mungkin dalam beberapa minggu kita akan masuk dalam suasana Natal, sehingga mungkin di hari Natal kita boleh kembali beribadah secara bersama-sama di gereja kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama dengan keluarga kita, di rumah kita masing-masing. Hadirat Tuhan yang sama tetap ada di dalam kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Dan layaklah setiap anak-anak Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan bersuka cita. Haleluya. He is risen, and He
kalau di rumah tidak terlalu perlu ada protokol kesehatan, ya kan? Jadi boleh suami istri kasih pelukan yang hangat ke anak-anaknya. Tuhan Yesus mengasihi engkau, boleh dikatakan satu dengan yang lainnya. Haleluya. Tapi kalau di luar rumah, tentu protokol kesehatan masih harus dilakukan. Amin, Bapak Ibu. Baiklah, kita akan terus memuji Tuhan. Bapak Ibu mungkin tadi yang saat praise, saat saat pujian berdiri, sekarang Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita nikmati Tuhan, nikmati kedekatan dengan Tuhan. Banyak hal yang kita dengar yang mungkin menakutkan kita, tapi kita percaya Tuhan yang hidup itu, yang ada bersama-sama dengan kita, yang akan membuat kita tetap kuat. Walaupun banyak orang yang rebah di kiri kanan kita, tapi Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Haleluya. Tidak pernah ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Sama-sama kita katakan dengan iman percaya kita, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari Bapak Ibu, dari awal kita katakan bahwa kita tidak pernah ragu akan Tuhan.
lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kita katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru untukku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, fall on me. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, your power. I love your Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching your heart, reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, kami rindu Tuhan, bersekutu erat dengan Engkau Tuhan. Ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Sekali lagi katakan, satu yang ku rindu. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau yang ada di rumah-rumah, Engkau yang rindu bersekutu erat dengan Roh Kudus, nyanyikan pujian ini, serukan Roh Kudus, kami rindu tinggal bersama dengan Engkau. Urapan-Mu mengubah. Sekali lagi boleh Bapak Ibu katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu.
kami tahu dan kami sadar bahwa hadirat Tuhanlah yang mengubah kami. Hadirat Tuhanlah yang menjadikan kami baru melalui karya Roh Kudus-Mu yang terjadi dalam hidup kami orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, bila kerinduan kami terus senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Kami sebagai ciptaan hari ini sudah melakukan bagian kami memuji dan memuliakan Tuhan. Bila pujian penyembahan kami boleh menyukakan akan hati. Dan sebentar kami mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Kau sudah mengurapi hamba-Mu, bahkan jemaat Tuhan yang hari ini mengikuti ibadah secara virtual, mereka juga boleh menikmati kebenaran firman Tuhan dan diberkati oleh Tuhan hari ini. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ya salam, salam damai sejahtera bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing. Sudah kasih Tuhan, hari ini GBPS Rahmat Arempa kembali hadir dalam ibadah virtual. Bila ibadah virtual hari ini yang kita lakukan tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita dalam memuji Tuhan, dalam memuliakan Tuhan, bahkan dengerin firman Tuhan. Nah, sudah kasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema apa artinya mengasihi Tuhan. Apa artinya mengasihi Tuhan? Kita seringkali menjadi orang Kristen yang gampang ngomong, yang gampang bicara soal mengasihi Tuhan. Kita ucapkan dalam pujian kita ucapkan dalam doa kita ucapkan dalam setiap kehidupan kita, setiap hari kita ngomong kita mengasihi Tuhan. Bahkan setiap membaca firman Tuhan kita perkatakan kita mengasihi Tuhan. Tapi apakah saudara tahu apa artinya mengasihi Tuhan? Kalau saudara hari ini adalah non-Kristen yang kebetulan melihat tayangan ini, yang kebetulan mampir di channel kita, saudara hari ini belajar tentang apa artinya mengasihi Tuhan berdasarkan perspektifnya iman Kristen. Nah, saudara Tuhan, mari kita akan lihat Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan yang ke-60. Dari perikop ini kita akan belajar tentang apa artinya mengasihi Tuhan. Bila hasil analisa saya hari ini boleh memberkati kita semua. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan yang ke-60. Saya akan membacakan. Bapak Ibu Saudara cukup menyimak di rumah hari ini. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara suka menganalisa Alkitab, mengobservasi lebih jauh dan menginterpretasikannya, maka saudara akan ketemu dengan kebenaran-kebenaran yang baru. Bahkan dari perikop ini, kalau saudara pengkhotbah, sudah suka menganalisa Alkitab, maka saudara akan ketemu beberapa bahan khotbah dari perikop ini. Nah, hari ini sudah kasih Tuhan beberapa waktu kemarin dengan secepat kilat saya coba mengobservasi saudara dari Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan yang ke-60. Saya menemukan sebuah kebenaran yang bagi saya mengejutkan sekali. Itu tentang apa artinya mengasihi Tuhan yang sesungguhnya. Nah, mari kita akan coba analisa ayat ini saudara. Siapa sesungguhnya yang menulis ini? Siapa sesungguhnya yang menulis Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 60, atau keseluruhan Injil Matius siapa yang nulis? Dari pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-28 siapa yang nulis? Tidak lain dan tidak bukan adalah Matius itu sendiri. Makanya kenapa dikatakan Injil Matius? Karena penulisnya adalah Matius. Dan sudah tahu siapa Matius? Matius adalah pemungut cukai. Dia adalah golongan orang berdosa. Bagi bangsa Yahudi, dia adalah begundalnya bangsa Yahudi. Dia bekerja sama dengan penjajah Roma hari itu. Namun sudah tahu, meskipun dia begundalnya bangsa Yahudi, namun ternyata Tuhan pakai dia. Tuhan panggil dia. Tuhan pakai Matius menjadi muridnya Yesus Kristus. Dan sudah tahu sebagai murid Yesus, ternyata Matius ketika sudah menjadi murid Yesus dalam konteks ini, dia tidak bisa buktikan kasihnya kepada Yesus Kristus. Kalau sudah baca Matius pasal 27 ayat 57 sampai 60, sudah nggak akan ketemu nama Matius di situ.
Kenapa? Karena dalam konteks ini Matius dan murid-murid yang lain, mereka nggak bisa buktikan kasih mereka kepada Kristus. Kalau kita lihat konteksnya ke belakang, maka kita melihat bahwa hari itu Yesus sedang tersalib di kayu salib. Yesus mati, sementara semua muridnya meninggalkan Yesus, termasuk Matius. Jadi sebagai murid Yesus, Matius tak bisa buktikan kasihnya kepada Yesus Kristus. Namun anehnya saudara, justru Tuhan pakai orang yang tak tahu mengasihi ini untuk ngomong soal apa artinya mengasihi Tuhan melalui kisah yang ia tulis. Jadi sesuatu yang sangat mengejutkan, saudara. Justru Tuhan pakai orang yang tak tahu mengasihi ini untuk ngomong soal apa artinya mengasihi Tuhan melalui kisah yang ia tulis. Berdasarkan analisa saya menemukan tentang apa artinya sih mengasihi Tuhan dari tulisannya Matius. Meskipun dia begundalnya bangsa Yahudi, dia nggak bisa buktikan kasihnya sama Tuhan, namun ternyata Tuhan pakai dia untuk apa? Menuliskan sebuah kisah soal tentang apa artinya mengasihi Tuhan dari kisah ini. Nah, konteksnya tentang apa, saudara, dalam ayat ini, dalam pasal ini? Konteksnya secara keseluruhan berbicara soal kasih, tentang perwujudan kasih. Jadi sesungguhnya Matius ketika nulis kisah ini supaya kita sebagai pembacanya kita bisa menangkap pesan di dalamnya bahwa sesungguhnya sedang ngomong soal kasih, soal ngomong perwujudan kasih. Seorang murid yang buktikan kasihnya kepada Yesus Kristus. Jadi Injil Matius pasal 27 ayat 50 sampai 60 mengisahkan tentang seorang murid Yesus. Seorang murid yang tidak spesial, seorang murid yang suka sembunyi-sembunyi menyembunyikan identitasnya, tapi dia bisa buktikan kasihnya kepada Yesus Kristus hari itu. Sementara para murid yang lain yang senantiasa dekat dengan Yesus, yang ngomong mengasihi Yesus, ternyata mereka nggak bisa buktikan kasih mereka kepada Yesus Kristus. Jadi kita sudah tahu siapa yang tulis, konteksnya tentang apa. Nah sekarang kita coba analisa lebih jauh. Apa yang terjadi saat itu, saudara? Apa yang terjadi saat itu? Kok sampai Matius menuliskan kisah ini dan kita baca hari ini? Yang terjadi adalah Yesus mati di atas kayu salib, dan para murid-muridnya yang spesial di mata Tuhan itu tidak ada yang peduli dengan Yesus Kristus. Sudah bayangkan 11 murid Yesus yang spesial di matanya Yesus, dan mereka sudah dispesialkan oleh Yesus, tapi mereka lagi-lagi meminta dispesialkan oleh Yesus. Mereka meminta kedudukan, mereka minta jabatan kepada Yesus dalam kerajaan surga. Kenapa? Mereka sudah dispesialkan, namun mereka minta dispesialkan. Namun mereka yang dispesialkan tersebut tidak bisa tunjukkan kasihnya kepada Yesus Kristus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, para murid-murid yang spesial tersebut tak ada yang peduli dengan Yesus Kristus. Tidak ada yang peduli. Kemudian ketika Yesus mati, saudara, semua murid-muridnya membangun sikap individualis. Tidak ada yang berani dan mau kuburkan mati Yesus hari itu. Mereka membangun sikap individualis, mementingkan diri mereka sendiri. Yang penting aku selamat. Kalau seandainya hari itu mereka mencoba menurunkan mati Yesus, meminta mati Yesus, mereka takut apa? Takut mati, takut dipenjara, takut teraniaya. Karena pastinya yang berpihak kepada Yesus artinya dia bermusuhan dengan bangsa Yahudi, dan mereka takut. Mereka menyelamatkan diri, masing-masing menyelamatkan diri. Padahal kalau kita melihat pasal-pasal sebelumnya, mereka membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan. Apa pengakuan mereka? Mereka ngomong sama Yesus bahwa kami siap mati untuk engkau. Kalau engkau mati, kami pun juga mati untuk engkau, bersama dengan engkau, dan kami tidak akan pernah menyangkal engkau. Itu Petrus katakan bersama dengan para murid yang lain. Mereka katakan kepada Yesus Kristus. Mereka membuat sebuah janji iman, mereka membuat sebuah pengakuan iman, namun ternyata mereka nggak bisa buktikan pengakuan iman mereka. Jadi mereka membangun sebuah sikap individualis ketika Yesus mati di atas kayu salib hari itu. Yesus ditangkap, Yesus kemudian disalib, kemudian mati. Akhirnya mereka tercerai-berai, mereka ninggalin Yesus, dan mereka membiarkan Yesus seorang diri di atas kayu salib. Jadi tidak ada yang berani dan mau kuburkan mati Yesus hari itu. Kemudian kasih mereka kepada Yesus sesungguhnya sudah menjadi pudar, dan mereka tak bisa buktikan bahwa mereka mengasihi Yesus. Jadi mereka cuma ngomong doang, cuma ngomong buat pengakuan iman, mau mati bersama dengan Yesus, siap mati, dan apapun yang terjadi tidak akan menyangkal Yesus. Tapi buktinya apa? Ketika Yesus mati di kayu salib, mereka nggak bisa buktikan omongan mereka.
Justru kasih mereka kepada Yesus menjadi pudar, kasih mereka menjadi gugur. Ketika Yesus berada di titik terendah dalam hidupnya, para murid meninggalkan Yesus. Tapi saudara tahu, dalam konteks yang kita baca hari ini, dalam perikop yang kita baca hari ini, kita menemukan seorang murid Yesus yang bernama Yusuf Arimatea. Kalau sudah baca yang kita baca tadi, tetapi masih ada seorang murid yang tidak spesial, yaitu Yusuf Arimatea. Ia justru bisa buktikan kasihnya kepada Yesus dan menjadi orang yang berjasa menguburkan mayat Yesus hari itu. Sudah bayangkan, Yusuf Arimatea itu bukan murid yang spesial. Kalau sudah baca kisahnya, maka sudah akan terkejut. Ternyata dia adalah seorang murid yang takut ngaku identitasnya. Dia takut akui imannya, dia takut mengaku identitasnya sebagai murid Yesus. Dia sembunyi-sembunyi menjadi pengikutnya Yesus. Namun kita melihat orang yang tidak spesial ini justru bisa memberikan sesuatu yang spesial pada pribadi yang spesial, yaitu Yesus Kristus. Sementara mereka yang menganggap diri mereka spesial dan minta dispesialkan oleh Tuhan, mereka nggak bisa berbuat apapun untuk Yesus Kristus. Dan yang paling mengejutkan kita adalah justru pribadi yang tidak spesial ini, yaitu Yusuf Arimatea, justru bisa buktikan kasihnya kepada Yesus dan menjadi orang yang berjasa menguburkan mayat Yesus hari itu. Dia bukan orang spesial di mata Yesus. Dia bukan orang yang dikenal oleh banyak murid, dia sembunyikan identitasnya. Namun orang yang gak spesial ini justru bisa memberikan sesuatu yang spesial pada Yesus hari itu. Pengorbanannya luar biasa. Nah, kita sudah tahu apa yang terjadi hari itu. Kemudian kita akan coba lihat lebih jauh, seperti apa sih sebetulnya bukti kasih daripada Yusuf Arimatea kepada Yesus Kristus. Saudara, kita lihat dalam Injil Matius 27:57-60 tadi, apa bukti kasih Yusuf Arimatea kepada Yesus? Yang pertama adalah Yusuf Arimatea itu pakai pengaruhnya, pakai kekuasaannya, pakai jabatannya untuk apa? Bernegosiasi dengan gubernur Romawi Pilatus guna meminta mayat Yesus. Sudah lihat ayat 57-58. Kalau sudah lihat kehidupan Yusuf Arimatea, dia bukan orang sembarangan. Dia seorang hartawan yang kaya raya, dia punya kedudukan, dia punya jabatan, dia seorang anggota majelis besar yang dihormati oleh bangsa Yahudi hari itu. Dan sudah tahu, dia pakai pengaruhnya tersebut, dia pakai kekuasaannya, jabatannya untuk ngapain? Bernegosiasi dengan gubernur Romawi, yaitu Pilatus, guna meminta mayatnya Yesus Kristus. Karena hari itu semua murid Yesus, mereka ninggalin Yesus, mereka tercerai-berai. Mereka nggak ada yang peduli dengan Yesus. Namun satu orang murid yang tidak spesial, yang kurang spesial di matanya Yesus, justru pakai pengaruhnya, kekuasaannya, jabatannya untuk meminta mayat Yesus kepada Pilatus hari itu. Ini berarti, saudara, Yusuf Arimatea berani korbankan jabatannya. Dia berani korbankan semua reputasi hidupnya. Kalau sudah baca kisah tradisi tentang Yusuf Arimatea, tradisi itu artinya cerita turun-temurun tentang Yusuf Arimatea, sudah akan ketemukan sebuah kisah bahwa setelah Yusuf Arimatea menguburkan Yesus, apa yang terjadi? Dia dicopot dari jabatannya, dia dicopot, dia dipecat dari jabatannya sebagai anggota majelis besar. Kenapa? Ketika dia menjadi murid Yesus, berarti dia adalah musuhnya bangsa Yahudi. Dia musuhnya bangsa Yahudi yang harus dimusuhi. Musuh Yesus berarti bangsa Yahudi. Namun hari itu dia rela kehilangan itu semua. Dia kehilangan pengaruhnya, dia kehilangan kekuasaannya, dia kehilangan jabatannya. Demi siapa? Yesus Kristus. Ini sebetulnya kita dapat pelajaran itu dari sini. Berani tidak kita kehilangan jabatan kita hanya untuk mempertahankan iman percaya kita kepada Kristus? Realitanya banyak pengikut Kristus yang gugur iman, tak mampu mempertahankan imannya gara-gara apa? Jabatan. Gak mampu. Kehilangan pekerjaan gak mau. Lebih baik aku kehilangan iman, keyakinanku, daripada aku kehilangan pekerjaan. Namun hari itu kita melihat seorang murid yang tidak spesial, justru dia relakan jabatannya, dia relakan kedudukannya. Untuk apa? Untuk Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, saudara, apa bukti Yusuf Arimatea mengasihi Yesus? Ia berani pertaruhkan nyawanya demi Yesus Kristus, ayat 59. Kalau dia berani meminta mayat Yesus, berarti dia berani pertaruhkan nyawanya. Karena konsekuensinya adalah kalau nggak dibunuh ya dipenjara nih. Karena dia berarti menunjukkan diri identitasnya sebagai murid Yesus, berarti musuhnya bangsa Yahudi. Konsekuensinya
dibunuh atau dipenjara. Dan ternyata Yusuf Arimatea sudah siap untuk hal itu. Sementara murid-murid yang lain yang suka ngomong besar itu, yang suka sok rohani itu, justru mereka diam membisu. Ketika Yesus di titik terendah, justru mereka tinggalkan Yesus. Mereka diam dan bersembunyi ketika Yesus dalam keadaan mati di atas kayu salib dan tidak berani menurunkan mayat Yesus. Kalau seandainya nih, Yusuf Arimatea tidak meminta mayat Yesus, sudah tahu apa yang terjadi? Kemungkinan mayat Yesus akan dibuang begitu saja. Kenapa? Karena tradisinya orang Roma, kalau sudah menyalibkan orang, dia akan dibiarkan tergantung mati di atas kayu salib atau dibuang, tidak dikubur secara layak. Namun hal itu seorang murid yang tidak spesial, Yusuf Arimatea, dia berani pertaruhkan nyawanya dan dia meminta mayatnya Yesus. Dan dia berani korbankan nyawanya untuk siapa? Yesus Kristus. Sementara murid yang lain, mereka hanya ngomong besar, berani mati, tapi ketika dihadapkan pada realita sebuah peristiwa, mereka nggak berani mati buat Yesus. Sementara Yusuf Arimatea itu, kalau kita lihat orang Kristen sekarang, dia tuh orang Kristen yang malu ngakuin imannya, orang Kristen yang dianggap sebelah mata. Tapi justru orang seperti ini, dia berani pertaruhkan nyawanya bagi Yesus Kristus dibanding orang-orang yang merasa religius, merasa sok rohani, sok dekat dengan Tuhan. Tapi ketika mereka diperhadapkan pada sesuatu yang mengancam nyawa mereka, mereka nggak berani untuk mempertaruhkan nyawanya bagi Yesus Kristus hari itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa bukti kasih Yusuf Arimatea kepada Yesus? Ia pakai hartanya untuk kemuliaan Yesus Kristus, ayat 59-60. Sudah bisa ketemu kisah tersebut. Bagaimana dia membeli rempah-rempah, kain kafan, dia kerjakan itu untuk siapa? Yesus Kristus. Bahkan dia memiliki kubur yang baru yang dia beli. Kuburan itu baru. Dan sudah tahu itu adalah kuburannya orang kaya. Jadi nggak main-main, Yesus itu dikubur di kuburannya orang kaya. Dia menggenapi nubuatannya Yesaya. Yesaya ngomong apa? Bahwa ia akan dikubur di antara orang kaya. Siapa? Yesus Kristus. Dan itu kenyataan. Yesus dikubur di antara kuburannya orang kaya. Luar biasa sekali. Dan siapa yang melakukan? Murid yang nggak spesial, murid yang dianggap sepele, dianggap rendah. Wah, murid nggak mau ngaku Yesus, imannya cetek dan sebagainya. Namun kita melihat justru dia pakai harta yang dia punya untuk kemuliaan Yesus Kristus. Dia rela harus kehilangan kuburan yang terbaik yang dia sediakan untuk mungkin dirinya atau keluarganya. Dia rela itu, kehilangan itu semua demi siapa? Yesus Kristus. Ini pelajaran buat kita. Berani nggak kita pakai apa yang ada pada kita untuk kemuliaan Yesus Kristus? Pakai harta yang kita punya hari ini untuk kemuliaannya Yesus Kristus. Seperti Bill Gates, seperti para orang-orang kaya di dunia ini, mereka pakai berapa persen separuh kekayaannya untuk apa? Kemanusiaan, untuk kemuliaannya Tuhan. Nah, kemudian saudara, yang terakhir, apa bukti kasih Yusuf Arimatea kepada Yesus? Secara eksplisit melalui perbuatannya, Yusuf Arimatea mengakui imannya dan identitasnya sebagai murid Yesus Kristus. Dari ayat 57-60 kalau kita ambil kesimpulan, maka secara gamblang, secara tegas nih, secara eksplisit nih, melalui perbuatannya, Yusuf Arimatea mengakui imannya dan identitasnya yang selama ini dia sembunyikan sebagai seorang murid Yesus Kristus. Luar biasa saudara. Inilah bukti kasih Yusuf Arimatea kepada Yesus Kristus. Pada akhirnya dia berani mengakui imannya dan identitasnya sebagai murid Yesus. Kalau sudah baca tradisi tentang Yusuf Arimatea, sudah akan ketemu Yusuf Arimatea selain dicopot dari jabatannya, dia dijebloskan dalam penjara. Itu dalam tradisi yang kita akan turun-turun. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia menjadi muridnya Yesus dan menjadi seorang misionaris yang memberitakan Injil Kristus kemana-mana. Ini Yusuf Arimatea, luar biasa. Melalui perbuatannya, Yusuf Arimatea mengakui imannya dan identitasnya sebagai murid Yesus yang sejati. Sementara murid yang gembar-gembor mengasihi Yesus tadi, kita melihat mereka pun nggak keluar dari tempat persembunyiannya mereka. Mereka sembunyi ketakutan luar biasa, takut dipenjara lah, takut dibunuh lah. Pokoknya mereka takut. Namun satu orang murid yang nggak terkenal ini, yang nggak spesial ini, justru bisa mempersembahkan sesuatu yang spesial pada pribadi yang spesial, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Nah, kasih Tuhan, dari sini saudara, sebetulnya kita sudah dapat pelajaran tentang apa sih artinya mengasihi Tuhan. Nah,
dari data ini kita temukan jawaban tentang apa arti dari mengasihi Tuhan. Yang pertama, saudara, mengasihi Tuhan artinya adalah sebagai pengikut Yesus kita mampu jaga iman. Mengasihi Tuhan artinya sebagai pengikut Yesus Kristus kita mampu jaga iman kita sampai akhir. Sebab iman adalah bukti kasih kita kepada Yesus Kristus. Sudah lihat bagaimana kisah 11 murid yang lain, mereka terguncang imannya. Mereka nggak mampu mempertahankan iman mereka. Ketika peristiwa Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, mereka tercerai-berai, mereka tinggalin Yesus, mereka tergoncang iman mereka tergoncang keyakinan mereka, dan mereka nggak bisa buktikan kasih mereka sama Tuhan. Kalau mereka memang mengasihi Tuhan, seharusnya mereka nggak tergoncang iman mereka. Tapi hari itu, saudara, mereka tergoncang iman. Mereka tinggalin Yesus. Saat Yesus berada di titik terendah, mereka tinggalkan Yesus. Mereka tinggalkan Yesus hari itu. Kenapa? Mereka nggak mampu jaga iman mereka. Sebab iman adalah bukti kasih kita kepada Yesus Kristus. Sementara ini, kalau kita melihat Yusuf Arimatea adalah contoh seorang murid yang mampu jaga iman. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Seorang yang mengasihi Tuhan, yang mengaku mengasihi Tuhan, dia pasti mampu menjaga imannya sampai akhir. Contohnya siapa? Yusuf Arimatea. Ketika Yesus berada di titik terendah dalam hidupnya, justru dia tetap mampu jaga imannya, keyakinannya kepada Kristus. Dia nggak ninggalin Kristus seorang diri. Dia ada untuk Yesus ketika Yesus ditinggalkan oleh semua orang, bahkan termasuk bapaknya. Yesus kan ngomong, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Allah, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Dia merasa ditinggalkan oleh bapaknya. Kenapa? Karena Bapa melihat begitu jijik dosa yang ditanggung oleh Yesus. Dan dalam keadaannya yang titik terendahnya tersebut, justru nggak ada orang yang peduli sama dia. Sudah bisa bayangkan, sudah 2000 tahun yang lalu sudah di sana dan menyaksikan apa yang dialami Yesus, sudah mungkin bisa nangis. Orang yang sudah banyak berbuat hal, korbankan dirinya, malah ditinggalin. Gak ada yang peduli, bahkan bapaknya sendiri yang di surga meninggalkan dia. Kenapa? Jijik melihat dosa yang ditanggung oleh Yesus hari itu. Namun dari sini kita melihat, saudara, justru seorang murid Yesus, yaitu Yusuf Arimatea, dia mampu jaga imannya, dan iman yang dia miliki adalah bukti kasih dia kepada Yesus Kristus. Bagaimana dengan saudara saya hari ini? Di tengah pandemi yang sedang kita alami hari ini, kita bersama-sama berperang, kita berada di panggung yang sama, masihkah kita menjaga iman kita? Iman kita tetap maju atau mundur, tetap naik atau turun, sakit-sakitan atau sehat hari ini? Mampukah kita jaga iman kita sebagai bukti bahwa kita mengasihi Yesus? Saudara mungkin pernah baca kisah nih tentang kekristenan di Jepang. Pada abad yang ke-17, kekristenan di Jepang itu mengalami masa kelam, masa yang sangat menyedihkan sekali. Pada abad yang ke-17 ada sekitar 500.000 orang Kristen di Jepang. Dan apa yang terjadi dengan mereka? Penguasa politik Jepang pengen memunahkan kekristenan di Jepang hari itu. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh orang-orang Kristen yang tidak mau menyangkal Yesus. Mereka membunuh orang-orang percaya pengikut Yesus yang tidak mau menyangkal Yesus. Mereka bunuh. Dari 500.000 orang yang tidak menyangkal iman itu, berapa orang sudah tahu? Hanya 2.000 orang yang tetap mempertahankan imannya, yang tetap mampu jaga imannya. Hanya ada 2.000 orang dari 500.000 orang Kristen di Jepang yang mampu menjaga imannya. Itu hanya 2.000 orang. Sementara yang lain, mereka mengkhianati Yesus Kristus. Sudah bisa baca selengkapnya di Google atau dicari tempatnya lain informasi tersebut. Kita melihat, sudah di akhir zaman ini kita dituntut untuk apa? Mampu jaga iman kita. Kita tahu di hadapan kita banyak rintangan, banyak ujian, banyak pencobaan yang jauh lebih besar dari hari ini yang akan kita hadapi. Tapi mampukah kita, pertanyaannya, menjaga iman kita? Seperti Yusuf Arimatea, dia mampu jaga imannya. Dan kalau kita, saudara, melihat lebih jauh tentang para murid Yesus, 11 murid Yesus yang lain, pada akhirnya mereka juga mampu jaga iman mereka sampai akhir. Nah, yang kedua nih, apa artinya mengasihi Tuhan? Yang kedua,
Kalau yang pertama tadi mengasihi Tuhan artinya kita sebagai pengikut Yesus mampu jaga iman. Sebab iman adalah bukti kasih kita kepada Yesus Kristus. Kalau yang kedua, apa artinya mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan artinya sebagai pengikut Yesus Kristus kita bisa mengasihi diri sendiri dan sesama kita. Kenapa demikian? Sebab kasih kepada Tuhan itu bermula dari kasih kita kepada diri sendiri dan kasih kita kepada sesama. Artinya kalau kita nggak bisa ngasih diri sendiri, nggak bisa ngasih sesama, nggak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan. Nggak mungkin kita bisa ngasih Tuhan kalau kita belum bisa terima diri kita sendiri, belum bisa kasih diri kita sendiri sebagai gambar Allah yang sempurna, belum bisa kasih sesama, maka kita belum bisa mengasihi Tuhan. Tapi dari sini kita melihat seorang murid Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea, kenapa dia bisa mengasihi Tuhan? Karena dia mengasihi dirinya sendiri. Dia peduli dengan jiwanya, dia nggak mau binasa, dia kaya raya, banyak hartanya, punya kedudukan, punya kekuasaan, dan dia mau mati begitu saja. Dia pengen setelah mati dia boleh hidup kekal. Dia pengen setelah mati dia masuk surga. Apa yang dia lakukan? Dia cari kerajaan Allah. Dia cari Yesus, dia temukan kebenaran dalam Yesus. Artinya dia peduli kepada dirinya sendiri. Dia mengasihi dirinya sendiri, dia nggak mau dirinya binasa. Dan kemudian ketika dia mampu mengasihi dirinya sendiri, maka dia mampu mengasihi Yesus. Karena dalam kemanusiaannya Yesus hari itu sesama. Konteksnya adalah sesama manusia dalam kemanusiaan. Jadi kasih Tuhan, ketika Yusuf Arimatea mampu mengasihi dirinya sendiri, maka dia mampu mengasihi pribadi Yesus. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara, kasih kepada Tuhan itu bermula dari kasih kita kepada diri sendiri dan kasih kita kepada sesama. Kalau kita melihat para murid Yesus yang lain, mereka hanya mentok kepada kasih diri sendiri. Yang penting diriku selamat nih. Yesus mau mati-matilah terserah, mau dibuang-buang terserahlah. Yang penting aku selamat, aku gak peduli dengan Yesus. Itu yang mereka lakukan hari itu. Mereka baru beranjak lahir dari apa? Soal tahu mengasihi diri sendiri, belum tahu bagaimana caranya mengasihi sesama. Namun dari Yusuf Arimatea kita belajar tentang bagaimana mengasihi diri sendiri dan juga mengasihi keselamatan orang lain, sesama kita. Oleh sebab itu yang kedua arti mengasihi Tuhan artinya adalah sebagai pengikut Yesus Kristus kita bisa mengasihi diri sendiri dan sesama kita. Sebab kasih kepada Tuhan bermula dari kasih kita kepada diri sendiri dan kasih kepada sesama. Yang ketiga, saudara, adalah bagian terakhir dari khotbah saya hari ini. Mengasihi Tuhan artinya adalah yang ketiga, sebagai pengikut Yesus Kristus dalam melakukan segala sesuatu, orientasi kita adalah untuk apa? Kepentingannya Tuhan. Orientasi kita dari apa yang kita lakukan, arahnya, tujuannya adalah untuk siapa? Untuk kepentingannya Tuhan, untuk kemuliaannya Tuhan. Dan ini dia yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea. Dia berani korbankan jabatannya, dia berani korbankan bahkan nyawanya, dia nggak takut. Bahkan dalam tradisi dia kehilangan jabatannya, dijebloskan dalam penjara, dia nggak takut. Bahkan dia harus korbankan hartanya, segenap pikirannya, segenap kekuatannya, dia curahkan bagi siapa? Yesus. Apapun yang dia lakukan hari itu menguburkan Yesus. Tujuannya apa? Untuk kepentingannya Yesus, untuk kepentingannya Tuhan, untuk kemuliaannya Tuhan. Itu yang dia lakukan. Dia nggak pernah mikir soal upah. Mungkin dia belum tahu soal upah seperti apa, dia belum tahu. Karena hari itu belum ada Alkitab seperti apa yang kita punya hari ini. Dia nggak tahu, namun yang dia lakukan hanya satu hal, orientasi. Arahnya hanya satu, kepada kemuliaan Tuhan. Yang penting adalah Tuhan dipermuliakan lewat apa yang dia lakukan hari itu. Dia berbuat sesuatu untuk Yesus, dia kuburkan mayat Yesus secara wajar, secara normal, seperti layaknya orang yang dikuburkan, dia ditempatkan di antara orang kaya. Dia lakukan untuk kepentingannya Yesus Kristus, untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan dirinya sendiri. Siapa yang mau puji Yusuf Arimatea? Gak ada orang mau puji dia. Yang ada dia justru malah dibully orang, dibenci orang, dimaki orang. Kenapa? Yesus kan musuhnya orang Yahudi. Jadi kalau dia bela-belain Yesus, berbuat sesuatu untuk kepentingan Yesus, berarti dia memusuhi bangsa Yahudi, dan konsekuensinya dipenjara atau mati. Sebagai pengikut Yesus dalam melakukan segala sesuatu, orientasi kita adalah untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan.
Ini artinya mengasihi Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, dalam bekerja, dalam pelayanan, dalam banyak hal yang kita kerjakan setiap hari, tujuannya untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Maka Rasul Paulus ngomong tuh sama jemaat Kolose, jika kamu berbuat sesuatu, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita perbuat itu untuk kepentingannya Tuhan. Jadi kalau itu kepentingannya Tuhan, maka dalam pekerjaan kita tidak boleh ada dosa di dalamnya. Tidak boleh ada dosa di dalamnya. Kenapa? Ya karena kita bekerja untuk kepentingannya Tuhan. Tapi kalau kita bekerja untuk kepentingannya Tuhan, kita isi dengan sesuatu yang gak jujur, sesuatu yang berdosa, itu bukan kepentingannya Tuhan di dalam, tapi kepentingannya kita dan kepentingan setan di dalam tersebut. Maka apapun yang kita lakukan, baik bekerja, baik pelayanan, orientasinya adalah untuk kepentingannya Tuhan, untuk kemuliaannya Tuhan, bukan kemuliaan diri kita, tapi kemuliaan pribadi yang kita muliakan, pribadi yang sudah menspesialkan kita, yang sudah memuliakan kita dengan pengorbanannya Yesus Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu sebagai pengikut Yesus, dalam melakukan segala sesuatu, orientasi kita adalah untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri. Oke, yang terakhir, mengasihi Tuhan artinya apa? Ini hasil analisa saya yang terakhir, saudara. Mengasihi Tuhan artinya adalah sebagai pengikut Yesus Kristus, kita memberikan hidup dan mati kita untuk Yesus Kristus. Jadi mengasihi Tuhan artinya sebagai pengikut Yesus kita memberikan hidup kita dan mati kita untuk Kristus. Sebab Yesus telah memberikan hidupnya dan rela mati untuk apa? Dosa kita. Yusuf Arimatea lakukan itu. Dia memberikan segenap hidupnya, seluruh hidupnya untuk siapa? Kristus. Dia rela kehilangan jabatannya, dia rela dipenjara, bahkan dia rela mati menjadi martir. Kalau sudah kisah tragisnya sudah bisa baca, bisa lihat secara detail, dia mati, dia menjadi martir karena nama Yesus Kristus. Dia rela berikan hidupnya dan matinya untuk Kristus. Itu sama Rasul Paulus. Rasul Paulus juga ngomong hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi hidup dan mati Rasul Paulus hanyalah untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Dan ini sama dengan para murid-murid yang lain. Pada akhirnya kalau kita melihat para murid Yesus yang lain, pada akhirnya mereka juga memberikan hidup dan mati mereka untuk Yesus Kristus. Untuk Yesus Kristus. Pada akhirnya mereka bisa memberikan hidup dan mati mereka untuk Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidup mereka, yang sudah memanggil mereka, memakai mereka sebagai alatnya. Pada akhirnya mereka memberikan hidup dan mati mereka untuk Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat sejarah tentang kematian para murid Yesus, maka kita bisa temukan bagaimana rata-rata mereka mati sebagai martir. Mereka dianiaya, disiksa, disalibkan, bahkan ada yang digoreng dan sebagainya. Karena siapa? Yesus Kristus. Sebab Yesus telah memberikan hidupnya dan rela mati untuk dosa kita. Dan bagi kita saudara, sebagai Yesus Kristus, kita berikan hidup kita untuk Kristus. Kalau kita memberikan hidup kita untuk Kristus, apa yang kita lakukan? Hidup itu ngomong soal apa? Ngomong soal perasaan kita. Ngomong soal apa yang kita pikirkan. Ngomong soal apa yang kita kehendaki dalam hidup ini. Oleh sebab itu kalau hidup kita untuk Kristus artinya apa? Kita harus seperasaan, sepikiran, dan sekehendak dengan siapa? Pribadinya Yesus Kristus. Kalau kita mengambil komitmen untuk hidup untuk Kristus, berarti kita harus sepikiran, seperasaan, dan sekehendak dengan Yesus Kristus itu sendiri. Kita taat mutlak kepada kebenaran Kristus dan mati untuk Kristus artinya mati. Kita memuliakan Kristus. Jangan jadi orang Kristen mati mempermalukan Kristus, tapi kita mati secara terhormat. Kenapa? Mempermuliakan Kristus dalam hidup ini. Hidup dan mati kita adalah untuk Kristus. Itulah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebab Yesus telah memberikan hidupnya dan rela mati untuk dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan, boleh memberkati kita semua hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang mungkin nggak puas dengan penyampaian saya, sudah bisa lihat di Google, atau mbahnya dari Mbah Google itu siapa? Mbah YouTube, sudah bisa buka di sana, sudah bisa temukan apa artinya mengasihi Tuhan dalam konteks yang lain. Karena saya cuma menganalisa dari Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-57 sama dengan yang ke-60 tentang apa artinya mengasihi Tuhan. Bila kita terus menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya pengikut Yesus yang terus mengasihi Tuhan,
sampai akhir, bahkan sampai selama-lamanya, sampai dalam kerajaan surga. Biarkan firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh sangat bersyukur kami boleh mengenal atribut Allah sebagai Allah yang maha kasih, sebagai pribadi yang maha kasih, dan sebagai pribadi yang maha kasih untuk memberikan perintah kepada kami supaya kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, bahkan segenap kekuatan kami, kemampuan kami mengasihi Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, ya Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk terus mengasihi pribadi-Mu, mengasihi pribadi Tuhan, mengasihi pribadi Yesus dalam kehidupan kami, sehingga kami betul-betul didapati pada akhirnya sebagai orang-orang yang mengasihi pribadi ya Tuhan. Kuatkan kami di tengah pandemi ini, apapun yang kami alami ya Tuhan. Kami tahu Engkau punya rencana yang terbaik bagi kami, orang-orang yang Engkau kasihi. Dan bila kami itu senantiasa berkomitmen membuat pengakuan iman yang pasti dan teguh di dalam Engkau, untuk kami terus mengasihi pribadinya Tuhan. Terus pakai hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup dan mati kami adalah bagi Engkau dan untuk mempermuliakan akan nama Kristus. Meteraikan firman-Mu dan kami terus belajar dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Diberkatilah jemaat Tuhan yang hari ini dengar firman Tuhan. Bahkan setiap kami yang bukan Kristen, yang mungkin juga dengar firman Tuhan hari ini, mereka juga boleh diberkati. Mereka boleh mengerti apa artinya mengasihi Tuhan dari perspektifnya iman Kristen. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada siang hari ini kami mengucap syukur oleh kasih anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Kami umat-Mu di rumah tangga masing-masing dapat mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Biar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu mendapat tempat yang terbaik ya Tuhan. Biar kami belajar hidup sebagai Yusuf Arimatea ini untuk menyatakan kasih Tuhan. Bukan dengan kata-kata tapi dengan satu tindakan perbuatan dan iman percaya yang sungguh
dan rela berkorban segalanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan. Tuhan juga pakai seluruh tim musik dan juga pemuji dan penyembah. Tuhan pakai untuk muliakan nama-Mu. Tuhan juga tolong berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Di dalam rumah tangga mereka masing-masing, ingatkan mereka tetap taat dan setia kepada Engkau. Walaupun mengikuti ibadah online ini ya Bapa, tidak mengurangi berkat hadirat-Mu ya Bapa. Asal benar mereka mempersiapkan diri, oh Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Biar firman-Mu ini menumbuhkan iman percaya mereka lebih lagi mengerti rencana dan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan masing-masing ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Apa yang mereka kerjakan ya Bapa. Berkati juga rumah tangga mereka, kesehatan mereka, dan juga pendidikan anak mereka dan setiap pergumulan hidup umat-Mu. Tuhan tolong beri kekuatan untuk menghadapinya dan beri jalan keluar supaya mereka melihat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, dan juga Tuhan tolong iman percaya mereka biar tetap teguh di dalam Engkau walaupun di masa-masa sulit di pandemi ini ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan janji siapa yang kami butuhkan, apa yang kami hadapi, Tuhan akan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan tolong juga Tuhan berkati juga pemerintah daerah Kabupaten Anambas ini. Tuhan tolong untuk pilkada yang akan datang, biar semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan penurunan virus corona yang ada di tempat Kabupaten Anambas ini, biar segera bisa diputuskan rantai penularan ini ya Bapa. Juga kami berdoa Tuhan bagi negara bangsa kami Indonesia ini. Kami serahkan pemimpin bangsa kami Bapak Presiden Jokowi bersama wakilnya dan seluruh jajarannya ke dalam tangan Tuhan. Dari perjalanan tertinggi sampai terendah, dari pusat sampai daerah, Tuhan tolong mereka menjalankan tugas mereka dengan baik. Biar Indonesia ini mendapat belas kasihan-Mu ya Bapa. Virus corona yang sedang menular ini biar segera bisa diputuskan rantai penularan ini ya Bapa. Biar seluruh Indonesia bersatu hati bersama dengan tim medis dan juga seluruh masyarakat bersama para kanan TNI Polri menjalankan tugas untuk memutuskan rantai penularan ini ya Bapa. Kami mohon kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami mohonkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami pun mengucap syukur pada siang hari ini. Tuhan tolong seluruh umat-Mu hari lepas hari, biar mereka tetap di dalam kasih anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sudah kasih dalam Tuhan, terimalah berkat kasih Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus hamba berdoa, dan kita semua penuh mengucap syukur. Haleluya, amin.